Selamat malam, selamat datang kembali di Revolvere Channel. Merdeka! Marilah teman-teman Revolvere, kita dengarkan bersama statement mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pada podcast Bung Refli Harun, sebenarnya statement ini telah berulang-ulang kali disampaikan oleh beliau. Iya. Seorang presiden atau Perdana Menteri di suatu negara yang luas, penduduk saya sangat banyak, ya kan? Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya ke depan, kan gitu, dan overload. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan. Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis, yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis, yaitu ya pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kayak gitu. Saya suap penguasanya, kayak gitu, sampai pusat maupun daerah. Kemudian kendalikan aparat keamanannya. Kendalikan aparat keamanannya. Ya kan? Aparat keamanan itu dalam konteks Indonesia. Ya, nah aparat keamanannya polisi, kemudian dan lain sebagainya, kayak gitu. Kan? Tidak masuk TNI ya? Tidak masuk TNI. Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan gitu. Saya penegasannya di situ. Gitu kan. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang, saya katakan itu. Kalau udah segitu kan gampang gitu beli undang-undang. Saya komisi nggak sampai 100 kok. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Nah, kemudian rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di negara itu. Kayak rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini baik begini. Baru habis itu saya berkilah bagaimana pun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah, keluarkanlah bebas visa. Ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi. Yang besar. Kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pinak, lu akan menjadi warga negara kehormatan. Pada bagian ini saya jelaskan lagi tegaskan bahwa mereka yang dideploy ke Indonesia lah langsungnya itu diancam tidak boleh balik ke negaranya. Kalau balik ganti rugi besar. Kalau balik balik ganti rugi, tapi kalau nggak balik dapat reward. Kira-kira begitu. Gitu kan? Sehingga dia tidak punya pilihan kecuali dia stay di situ. Nah, dari ini ya kan, saya masuknya macam-macam tahapannya. Ada yang turis lah, kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Orang yang terlatih ya. Saya sudah membuat segala macamnya. Buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP negara yang saya kan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat sini, khususnya wanitanya, supaya dia bisa menjadi kawin di sini. Saya latih itu sehingga mereka dengan warga lokal, kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya, kan gitu. Bangun kawasan eksklusif, kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri, kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata munisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Saya sudah bayar semuanya regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam, masuk untuk menguasai bandaranya segala macam, kan gitu kan. Nah setelah itu
Baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270, ya kan, tahap pertama minimal 50 juta. Ya, terus sampai berimbang, gitu. Bangun pangkalan militer kecil, nggak ketahuan kok, dibangun di pulau-pulau luar, di Kalimantan, Maluku, sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia, gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Tahun. Gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Soft kan agresi saya? Soft nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, bahkan budaya dan sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya, karena saya udah hampir. Undang-undang atau undang-undang dasarnya dia Undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini tanpa sebutir peluru pun keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ. Kan gitu. Karena apa? Peluang. Karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam. Sudah saya tidurkan. Dengan mainan-mainan yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya jadi buzzer. Ya, narkoba, buzzer, segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu. Gitu kan. Karena lu goblok. Kan gitu. Maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain. Masih ada negara itu, dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure ya, tapi secara de facto. Nah, kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai, ekonomi juga saya kuasai. Mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, Bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Oke, setelah kita dengarkan bersama, apakah statement tersebut terkonfirmasi atau tidak? Di sini satu persatu kami akan coba untuk mengkuliknya tentang pernyataan beliau dengan penyuapan pejabat baik dari tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terkonfirmasi
pada keinginan Mulyono untuk memperpanjang masa jabatan dengan penundaan pemilu. Di situ dapat kita lihat bersama bagaimana mandulnya ketua-ketua umum partai politik saat itu, kecuali partainya Mulyono saat itu, yaitu PDI Perjuangan, yang menolak keras keinginan dari Mulyono tersebut. Lalu kemudian terbukti lagi dengan banyaknya proyek-proyek yang dikatakan proyek strategis nasional atau disingkat PSN. Di antaranya adalah pembangunan kereta cepat, kemudian pembangunan kawasan industri terpadu Pulau Galang, PIK 2, dan lain sebagainya. Di mana semua itu pelaksananya adalah Cina atau pengusaha keturunan Cina. Di sini menjadi sangat aneh, karena apa iya pengusaha pribumi atau BUMN tidak mampu melaksanakan proyek strategis nasional tersebut? Kalau memang itu proyek strategis nasional, harusnya yang diutamakan adalah perusahaan-perusahaan milik negara. Itu konfirmasi yang pertama. Kemudian konfirmasi yang kedua adalah jebakan hutang. Di sini terkonfirmasi pula pada APBN tahun 2025 yang kita ketahui semua dalam kondisi yang sangat berbahaya, karena 70% sumber APBN berasal dari pajak dan hanya 13% dari pendapatan bukan pajak. Lalu kita harus berhutang sebanyak 17%. Ini postur yang kami nilai sangat berbahaya. Karena apa? Jika terjadi kemudian pembangkangan rakyat untuk menolak bayar pajak, jelas sekali negara ini akan ambruk. Itu konfirmasi yang kedua. Lalu bagaimana supaya tidak ambruk? Tentunya ada negara yang seolah-olah sebagai sinterklas akan membackup kebocoran APBN tersebut. Ini harap diperhatikan betul ini. Konfirmasi yang ketiga adalah aparat keamanan. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia yang telah berbelok arah untuk menjadi alat kepentingan pihak tertentu atau menjadi alat kepentingan Mulyono. Ini sungguh perusakan demokrasi yang sangat sistemik dan sangat terencana. Konfirmasi yang keempat adalah membeli undang-undang. Di sini kami soroti ada dua undang-undang yang sangat kontroversial. Yang pertama adalah Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua adalah Undang-Undang KPK terbaru yang ternyata membuat lemah fungsi dari KPK itu sendiri. Konfirmasi yang ketiga adalah munculnya pengusaha-pengusaha WNI keturunan yang tiba-tiba menjadi besar. Hal itu cukup menarik karena WNI tersebut banyak yang terkonfirmasi tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Di sini nanti akan saya ceritakan salah satu pengusaha yang dibesarkan oleh Cina.
Sampai kemudian konfirmasi yang terakhir dan menjadi gongnya adalah bagaimana Mulyono berusaha untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dan mungkin itu adalah sebuah test case, yaitu tentang keinginan Mulyono mengamandemen jabatan presiden 3 periode yang berujung pada kegagalan atau belum berhasil. Dalam hal ini saya salut kepada PDI Perjuangan yang menjadi benteng terakhir konstitusi negara kita. Jika itu berhasil, maka penguasaan negara secara soft akan terlaksana lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Agenda tersebut tidak bisa dikatakan gagal. Agenda amandemen undang-undang tersebut saat ini terletak pada produk legislatif tahun 2024, tahun 2029. Bagaimana mereka-mereka ini mensikapi perkembangan geopolitik yang terjadi di negara kita. Dan gerakan geopolitik tersebut ternyata sudah sampai pada tingkat daerah di Pulau Jawa. Ada cerita yang sangat menarik. Dan kemudian saya tarik benang merahnya dengan pernyataan Jenderal Gatot. Dan ini terus terang aja secara terang benderang dapat kita lihat bersama saat pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Marilah kita flashback dan kita profiling siapa kandidat yang memenangi pilkada di Jawa Tengah dan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Sebut saja Kabupaten Pati. Kemudian profiling tersebut akan mengarah siapa yang di belakang keterpilihannya dan apa prospek ke depan. Kemudian kita konfirmasi dengan analisis Jenderal Gatot. Dan jika kita profiling ke belakang siapa yang berada di belakang keterpilihan calon terpilih di Jawa Tengah dan di Kabupaten Pati, kita semua juga tahu dengan nyata dan terang benderang bahwa Mulyono ada di belakang keterpilihan mereka. Lalu ada lagi backup dari salah satu perusahaan besar yang konon untuk keterpilihan bupati di Kabupaten Pati, saya dengar isu menggelontorkan dana sampai dengan nilai yang fantastis untuk keterpilihan kandidat bupati, yaitu sekitar angka 40 miliar lah. Dan menurut pengamatan saya, perusahaan tersebut pemiliknya sangat rasis. Ini berdasarkan pengalaman kami yang saat itu
terkonfirmasi ada beberapa sesi kenapa kami sebut bahwa pemilik perusahaan tersebut sangat rasis. Pernah suatu hari kakak sang owner tersebut bicara rasis di sebuah rumah makan di Kudus. Pada waktu itu saya menemani mantan ketua DPR di Kudus, Mas Heris Paryono almarhum, membicarakan sengketa agunan tanah milik mantan Bupati Jepara. Dikatakan oleh kakak sang pemilik perusahaan tersebut bahwa siapa yang bisa menguasai keuangan dan dipercaya oleh perbankan saat ini? Hanya warga keturunan. Dan ada perkataan yang terkesan merendahkan warga pribumi. Di situ saya menjadi sangat marah dan kemudian diredam kemarahan saya oleh Mas Heris Paryono tersebut. Kejadian itu di rumah makan Omah Mode Kabupaten Kudus. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua, karyawati salah satu kantor perwakilan perusahaan tersebut yang berada di Semarang, berinisial CH, mengatakan bahwa bosnya berujar kalau kamu ingin sukses dan kaya, bergaulah dengan warga keturunan, menjadi istri atau menjadi simpanan tidak apalah. Jangan bergaul dengan warga pribumi. Ini dilontarkan saat kami ngopi-ngopi dengan sang karyawati tersebut yang berinisial CH. Serta terkonfirmasi lagi dengan salah satu orang yang mengaku orang dekat sang Big Boss berinisial EY. Terlontar cerita-cerita bahwa pernah sekjen dari partai terbesar ini sangat mesra dengan sang Big Boss. Si EY ini kemudian menceritakan, dan ini membuat saya terpingkal-pingkal dalam hati saya, membuat saya mules dan kemudian, aduh, bagaimana si EY ini dengan bangganya memamerkan kekuasaan si sang Big Boss tersebut. Jika saja sang sekjen masih bermesraan dengan sang Big Boss perusahaan tersebut, belum tentu dia sekarang menjadi tersangka. Ini apa hubungannya? Aduh, di situ saya memetik kesimpulan, untung sang sekjen tersebut mempunyai jiwa nasionalisme dan tidak mudah untuk diperalat, mengetahui dan paham konspirasi geopolitik. Itulah mungkin sebab kenapa sang sekjen kemudian menjauh dan tidak mau bermesraan dengan Big Boss perusahaan tersebut. Ini jika saya hubungkan dengan analisis Pak Gatot. Ini profiling ke belakang saat pilkada. Lalu apa prospek ke depan?
di Kabupaten Pati terendus direncanakan pembangunan lift dan pelabuhan peti kemas berskala internasional. Jangan-jangan ini juga terkonfirmasi lagi dengan pernyataan Pak Gatot tersebut. Kuasai pelabuhan dan bandar udara. Pelabuhan tersebut konon pelabuhan peti kemas berskala internasional. Jangan-jangan jika kedua orang ini telah resmi memimpin, maka kedua proyek tersebut kemudian menjadi PSN atau proyek strategis nasional. Lalu kemudian kita juga harus teliti kita amati siapakah pelaksana dan pemegang kendali dari kedua proyek tersebut. Bisa terjadi pemegang kendali adalah perusahaan yang telah membackup kandidat bupati tersebut. Bisa terjadi kalau kemudian kita tracking lagi, perusahaan tersebut adalah cangkang dari negara Cina tersebut. Kita sekali lagi harus hati-hati. Siapa yang berkuasa dan menguasai kedua proyek tersebut. Ini saya ingatkan untuk warga Pati harus benar-benar jeli dan teliti untuk masalah ini. Jika itu benar, maka ya 100% cocok analisa Pak Gatot. Lima tahun ke depan, jangan sampai strategi geopolitik mereka terlaksana. Itu pada intinya. Dan ini baru temuan di satu kabupaten di Jawa Tengah, yang tentunya saya yakin ada beberapa kabupaten lain yang mengalami kondisi demikian. Sekali lagi saya ingatkan, nanti teman-teman yang ada di legislasi tingkat provinsi dan daerah harus cermat dan jeli jika menyusun perda-perda usulan dari eksekutif. Betul-betul dikaji, diresapi, kemana muaranya perda-perda tersebut. Perda-perda usulan eksekutif ini, karena jujur saja ya, harus kita lebih cermat, karena kembali lagi eksekutif tersebut adalah produk dari pengusaha. Jangan sampai Anda yang di legislatif kemudian mengorbankan dan menggadekan rakyatmu sendiri untuk kepentingan oligarki kekuasaan yang dimana kita semua tahu, kita tengarai bahwa oligarki tersebut adalah bagian dari geopolitik yang terselubung. Oke, maka tidak salah jika 5 tahun ke depan kita adalah dalam masa vivere pericoloso. Merdeka!